Selamat pagi Sobat Tani. Apik ngemut. Saya Pak. Oh nggih, malah saya niku to. Kok Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekurangan nutrisi dan juga tanda daun yang terkena penyakit pada tanaman ya. Di depan saya ini ada daun yang mana dari cirinya ini seperti daun yang kekurangan dari unsur boron. Jadi ditandakan dengan daun yang melengkung dan juga keras. Ketika kita tekan dia akan pecah seperti ini. Nah, dia melengkung dan terlihat teksturnya terlihat keras, tidak lentur seperti daun pada umumnya. Kemudian kita tekan dia akan pecah karena teksturnya keras. Namun Sobat Tani juga perlu mengetahui bahwasannya tipikal daun yang seperti ini, ini ada bercak-bercak, kemudian seperti tembus padang, itu sebenarnya bisa disebabkan oleh jamur ya. Jadi tipikal daunnya hampir mirip seperti daun yang kekurangan unsur boron. Jadi modelnya hampir sama karena dia terkena, kalau namanya ini cacar daun. Modelnya dia terkena cacar daun, kemudian setelah terkena dia akan menimbulkan bercak-bercak. Jadi dapat diketahui jika daunnya ada bercak-bercak seperti cacar, maka itu menandakan bahwasanya daunnya terkena cacar daun, meskipun bentuknya mirip seperti halnya kekurangan unsur boron. Sobat Tani bisa lihat di sini, ini daun yang mana dia mengkerut, menandakan unsur boronnya kurang, namun tidak ada bekas dari cacar daun. Dan selain unsur dari boron, kelihatannya dia juga kekurangan unsur magnesium ya. Unsur magnesium. Nah, ini ada cacar daunnya ini, tapi masih tahap sedikit. Biasanya terlihat pada daun yang masih sangat muda. Daunnya sangat muda, dia akan terlihat bercak yang seperti halnya hampir berlubang. Itu menandakan cacar daun sudah menginfeksi pada daun tanaman tersebut. Sedangkan ini ialah daun yang normal ya, dia tidak terkena penyakit. Oh, ini sudah mulai terkena cacar daun. Yang di sini masih aman. Nah, ini bisa terjadi karena itu hewan yang bersarang sehingga dia melengkung. Jadi sudah mulai menandakan terjadi cacar daun di sini. Sebelumnya ini masih normal-normal saja. Cacar daun ini sebenarnya merupakan jamur yang menginfeksi pada tanaman. Jadi untuk penanganannya menggunakan fungisida. Karena saya hari ini belum membawa fungisida, besok-besok saja. Hari ini saya ingin memupuk menggunakan Ponska dan urea. sedangkan untuk cara pemupukan, jika tanamannya sudah besar dan menjulang tinggi, itu tetap bisa untuk di sistem tabur saja ya, tanpa harus digali, tidak masalah. Tapi resiko yang terjadi gulma-gulma ataupun rumput-rumput kalau hanya ditabur berisiko akan cepat tinggi. Jadi alangkah baiknya jika ditabur harus dihilangkan dulu seluruh gulma atau rerumputan yang ada di bawah tanaman.
dan pemupukannya harus ditajuk dalam. Untuk yang lebih efisien sebenarnya kalau kita belum bisa menangani seluruh rumput ya, itu bisa kita gali atau kita cangkul atau apalah, yang penting itu nanti dilubangi, kemudian seperti ini kita taruh pupuknya di lubang tersebut, kemudian kita seperti ini kita taruh di lubang segenggam atau lebih, terserah. Karena saya bawa pupuknya tidak terlalu banyak ya, secukupnya saja. Itu nanti kita masukkan ke dalam, kemudian jangan lupa untuk ditutup kembali secara rapat, soalnya kalau musim hujan takutnya terbawa air. Dan untuk resiko penaburan itu ada resikonya lagi. Jika curah hujan cukup tinggi, dia akan terkena air, kemudian ikut aliran air. Jadi lebih efisiennya seperti ini. Namun gulma atau rerumputan di sekitar pupuk yang kita tanam juga harus dibersihkan agar tidak terserap oleh rerumputan. Dan ini kita bersihkan, dan yang bersuara kletek tadi ini kalau di daerah sini namanya eklek, tempat kita untuk menaruh arit. Biasanya kalau sini disebut juga dengan nama sabit kalau bahasa Indonesianya. Untuk kali ini pemupukan saya tidak pakai cangkul karena biar bisa lebih dalam dan lebih cepat. Biasanya saya pakai linggis atau gembel, bahasanya kalau di sini linggis. Jadi kita langsung tancapkan ke tanah. Setelah tertancap, kemudian kita congkel sedikit, congkel sampai tanahnya keluar. Tapi kalau pakai cangkul dia bisa lebih lebar, cuma resikonya ya nanti akar-akarnya bisa banyak yang terpotong. Kalau ini kan yang terpotong nanti cuma sedikit. Seandainya menemukan akar yang besar ya kita langsung pindah tempat seperti ini. Jadi cuma kita tancap, kemudian kita songkel gitu aja, terus melingkar. Untuk pemupukan kali ini saya tidak terlalu fokus pada gulma atau rerumputan ya, karena saya ditemani oleh ayah saya itu tadi. Beliau sudah menyemprot mulai dari bawah sampai ke atas dengan semprot herbisida. Jadi semprot yang digunakan untuk membasmi rerumputan atau gulma-gulma. Jadi makanya saya tidak terlalu fokus dengan gulma. Yang penting hari ini kita pupuk, kemudian masalah gulmanya kita semprot dengan herbisida. Dan yang saya pegang ini ialah bunga cengkeh ya, sisa panen kemarin. Yang kemarin masih belum matang, ini sudah berguguran, sudah menjadi bentul. Kalau bahasanya di sini sudah mekar dan agak membesar, namanya sudah bentul. Baik sobat tani, begitu saja dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai tanaman, kondisi tanaman jika dilihat dari daunnya. Oke, terima kasih sudah menonton.